warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mutiara Rahmadani Putri dalam mata pelajaran Budaya Melayu Riau. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai agresi Belanda pertama dan kedua. Sebelum kita memasuki materi lebih lanjut, kita harus tahu terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu menceritakan kembali sejarah agresi Belanda pertama dan kedua sebagai wujud menghargai perjuangan rakyat Riau. Nah, untuk materi yang pertama yaitu agresi Belanda pertama. Berbeda dengan pemboncengan yang dilakukan oleh kelompok yang tidak menginginkan kemerdekaan Indonesia, tindakan serupa juga dilakukan oleh Belanda. Tetapi Belanda lebih terkonsep dan menyeluruh. Didukung penuh oleh sekutu, pertempuran-pertempuran dengan Belanda tidak bisa dihindari. Kawasan-kawasan pesisir seperti perairan di Indragiri Hilir dan Bengkalis menjadi sasaran penyerangan Belanda sejak akhir 1945. Di antara pertempuran yang terkenal adalah penyerangan ke Tanjung Kilang Pulau Durai pada tanggal 20 Juli 1946. Dari pulau ini pula mereka senantiasa berpatroli yang menghambat pelayaran di Indragiri, khususnya dari dan ke Singapura. Tokoh pejuang yang muncul yaitu Kapten Muhtar dan Letnan Emboya. Menurut Muhtar Lutfi, berbagai perlawanan diperlihatkan rakyat Riau apalagi setelah tanggal 27 Juli 1947. Belanda memblokade muara-muara sungai penting seperti Siak dan Indragiri. Alhasil Riau tidak dapat dikuasai Belanda pada agresi Belanda pertama tersebut. Sebab kemerdekaan yang diperjuangkan dan diterima masyarakat Riau diiringi dengan penyusunan berbagai kekuatan rakyat sejak awal. Pada bulan November 1945, Riau sudah memiliki Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang dipimpin oleh Letnan II Hasan Basri. Badan ini terdiri dari 3 batalion, yakni Pekanbaru dipimpin langsung oleh DI Panjaitan, menyusul Arifin Ahmad memimpin batalion Bengkalis, sedangkan Toha Hanafi memimpin batalion Indragiri. BKR sebagaimana terjadi secara nasional tidak bertahan lama, sebab kemudian digantikan dengan nama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Untuk Riau, TKR dinamakan dengan Resimen 4 yang mana dipimpin oleh Letkol Hasan Basri. Ini terdiri dari 5 batalion. Tanggal 7 Januari 1945, TKR yang semula Tentara Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. 2 pekan kemudian diubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Berikutnya, TKR dengan berbagai penyempurnaan termasuk komposisinya berubah nama menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Selanjutnya yaitu agresi Belanda kedua. Dalam berbagai buku sejarah disebutkan bahwa agresi Belanda II ditandai dengan kejatuhan Yogyakarta sebagai pusat Republik Indonesia ke tangan Belanda. Berdasarkan catatan Muhtar Lutfi, rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan agresi Belanda kedua diawali dengan pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI atas inisiatif Menteri Kemakmuran yaitu Mr. Saprudin Prawiranegara yang sekaligus menjadi pimpinannya. Kebetulan sedang berada di Bukit Tinggi saat Yogyakarta dikuasai musuh. Diumumkan di Bangkinang, pengelola PDRI kemudian pindah ke Suliki, yaitu sekarang menjadi Sumatera Barat,
melalui perjalanan darat yaitu Bangkinang, Tratak Buluh, Teluk Kuantan, dan Lubuk Jambi. Pada tanggal 29 Desember 1948, Bengkalis dan Selat Panjang diserang Angkatan Laut Belanda. Gempuran berjam-jam dari Belanda dengan kekuatan 2 kapal perang fregat, 3 kapal pendarat, dan 1 kapal barang. Dibantu pesawat udara menyebabkan pasukan Indonesia di Bengkalis terpaksa menghindar. Pada tanggal 30 Desember 1948, Belanda menyerang Tembilahan. Langit di kota ini dibelah oleh sebuah pesawat udara musuh, menjatuhkan 2 bom setelah memutari kota berkali-kali. Beberapa hari kemudian, tepatnya 4 Januari 1949, Tembilahan diserang dari sungai seiringan dengan munculnya 4 kapal perang musuh beriringan dengan kemunculan 2 pesawat tempur yang melakukan penembakan ke seluruh penjuru. Pekanbaru mulai diserang dari Bangkinang pada 1 Januari 1949 yang tidak saja perang senjata, tetapi juga perang urat saraf dengan menebarkan selebaran kejatuhan Yogyakarta. Penyerbuan besar-besaran terhadap Riau terjadi di Rengat dengan kekuatan lebih dari 1 kompi dibantu 2-7 pesawat udara. Selama 3 hari, langit Rengat, Air Molek, dan Teluk Kuantan seolah-olah dikoyak oleh pesawat musuh. Puncaknya tanggal 5 Januari 1949, pagi sekitar pukul 7, 2 pesawat Mustang Belanda muncul dari tenggara kota. Dalam berbagai catatan, semangat Kesultanan di Riau membela Indonesia tidak bisa dinafikan. Sultan Syarif Qasim II pada bulan September 1946 meninggalkan Siak untuk menyerahkan Siak ke pangkuan NKRI melalui tangan Presiden Soekarno di Yogyakarta. Tidak hanya wilayah dengan kekayaan alamnya, Sultan Syarif Qasim juga menyerahkan harta pribadi senilai 13 juta gulden. Atas pengabdiannya pula, pemerintah Indonesia mengangkat Sultan Syarif Qasim II sebagai pahlawan nasional. Sepanjang yang diamati dengan kadar dan cara berbeda, selain Siak dan Indragiri, semua kerajaan yang masih ada di Riau sampai masa kemerdekaan menyatakan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Orang-orang di Riau telah membuktikan pengorbanannya dalam segala bidang sejak berabad-abad lalu, seperti mengusir penjajah mulai dari masa kolonial yang awal yakni abad ke-16 sampai mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Nah, itulah penjelasan mengenai materi kita hari ini. Semoga kamu dapat memahaminya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.